Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pencinta tanaman hias Nusantara. Pada kali ini kita akan membuat sente hijau. Di samping saya ini ada sente hijau. Ini adalah contoh yang akan kita kembangkan untuk akan kita ubah menjadi variegata. Jadi ini adalah sente hijau. Di video yang lalu teman-teman bisa lihat saya mereview sente hijau ini, dan hari ini akan kita buat menjadi variegata. Jadi ini merupakan sente hijau yang tidak ada bercak putih atau variegata sama sekali. Ini juga merupakan sente hijau. Ini seperti ini. Nah, ini merupakan hanya beberapa yang saya bawa kemari, dan ini akan kita proses bagaimana caranya untuk kita jadikan sente hijau ini menjadi sente variegata yang seperti ini. Nah, jadi kalau tadi sente hijau, ini bisa jadi seperti ini. Nah, yang sente hijau ini akan kita kembangkan. Nah, seperti ini. Nah, ini masih tetap tumbuh yang hijaunya, tetapi di yang lain itu tumbuh variegata. Nah, jadi kemungkinan besar yang sente hijau ini bisa kita jadikan variegata seperti ini. Nah, ini adalah indukan yang memang ini tidak diubah. Ini dari awalnya memang variegata. Dan ini corak daunnya bagus, dari ukuran batangnya juga bagus, sehat. Nah, pengaruh tentunya itu yang pertama adalah dari media tanam. Tetap di taman tanaman hias ini, di juragan tanaman hias, saya menggunakan 2 media tanam, tidak menggunakan media tanam lain. Nah, 2 media tanam ini yang pertama adalah saya gunakan dari kompos pohon kelapa sawit yang sudah lapuk. Kemudian yang kedua saya gunakan adalah sekam lapuk. Nah, 2 media tanam ini bagaimana cara meraciknya itu di video lainnya itu ada, teman-teman bisa lihat bagaimana cara meracik media tanam yang super dan bagus untuk tanaman hias, khususnya Alocasia mycorrhiza atau sering disebut dengan sente variegata. Nah, yang perlu teman-teman siapkan yang pertama adalah, dalam hal ini yang perlu teman-teman siapkan adalah pisau dapur. Nah, pisau dapur ini nantinya akan kita potong daun yang warna hijau, kemudian nanti akan kita tanam ulang. Jadi hari ini kita langsung praktek ke pemotongan sente hijau untuk kita ubah menjadi sente variegata. Nah, yang pertama tentunya ini akan kita bongkar, kemudian akan kita pisahkan media tanam dengan umbi. Jadi media tanam ini akan kita pisahkan dengan umbi. Nah, cara pembongkarannya itu mudah. Teman-teman bisa langsung menarik wadah. Saya di sini menggunakan polybag. Kita tinggal tarik saja, kemudian kita pisahkan antara media tanam dengan umbi. Jadi ini cukup kita tarik seperti ini. Nah, teman-teman jika menemukan biji sente hijau ini, nah jadi biji atau tunas yang sudah tumbuh atau anakan yang sudah tumbuh seperti ini kita pisahkan. Nah, jikapun nanti teman-teman menemukan biji seperti ini biji dari sente ini teman-teman pisahkan. Ini nanti akan kita pisahkan, kemudian nanti akan kita tanam di satu tempat yang lain. Nah,
Karena kemungkinan besar anakan-anakan atau biji yang dari senti hijau ini dia bisa berubah menjadi senti variegata. Nah, setelah kita bongkar, kemudian setelah kita bongkar ini kita pilihkan biji-biji yang ada di dalam media tanam awal. Jadi jika ada biji-biji tersebut kita kumpulkan dan untuk kita tanam di satu tempat atau satu wadah yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bersihkan akar-akar yang ada pada umbi ini. Jadi kita bersihkan akar-akar yang ada pada umbi. Jadi seperti ini tanpa akar, jadi umbi hanya sisa umbi dan daun. Kemudian langkah ketiga adalah memotong bagian daun. Jadi bagian daun ini kita potong. Nah, jadi yang kita potong itu bukan hanya daun ataupun tangkai, tetapi kita potong dari pangkal ujung sehingga, nah jadi seperti ini. Nah, jadi ini kita potong pada pangkal dari senti ini. Jadi bukan dari pucuk ya. Nah, ini masih menyisakan umbi, tetapi umbi ini tidak kita gunakan. Nah, ini baru pucuk, ini masih pucuk yang ini. Tetapi yang ini adalah pangkal dari pucuk. Tetapi di sini tidak lagi tumbuh pucuk. Jadi ketika kita potong ini, nanti ini tidak akan lagi tumbuh pucuk. Jadi yang kita pakai adalah umbi ini. Jadi umbi ini akan kita pakai untuk kita jadikan variegata. Nah, ini kita pisahkan dulu. Kemudian kita ambil yang lain. Kita bongkar media tanamnya. Kemudian kita pisahkan wadah. Kemudian kita ambil batang sentinya. Kemudian kita pilihkan biji yang tumbuh. Kemudian kita pisahkan. Kemudian kita bersihkan dari akar-akarnya. Ini umbinya kecil ya. Umbinya masih sangat kecil. Dan ini meskipun umbinya kecil, tetapi ini bisa kita potong. Kita potong sehingga tidak lagi nanti jika tumbuh itu tumbuh pucuk, tetapi yang tumbuh adalah tunas dari umbinya. Nah, jadi kita potong seperti ini. Ini dipastikan tidak akan lagi tumbuh pucuknya. Oke. Oke, kita ambil sampel satu lagi. Nah, ini adalah sampel yang paling besar. Meskipun paling besar, tapi hingga saat ini masih senti hijau. Ya, ini senti hijau tidak variegata. Kalau yang ini, karena media tanam adalah media tanam yang baru, ini tidak saya bongkar, tetapi hanya saya potong bagian dari
pangkal pucuk. Nah, kalau ini kita potong, ini masih dipastikan tumbuh pucuknya. Ini tetap kita potong kembali. Nah, jadi seperti ini. Ini dipastikan tidak akan lagi tumbuh pucuk di sini, karena yang bagian pucuk ini sudah kita buang atau kita potong. Nah, jadi beda ya. Beda. Kalau ini dipastikan masih tumbuh pucuk, tapi kalau yang ini dipastikan tidak akan lagi tumbuh pucuk, tetapi akan tumbuh tunas di sekitar umbi ini. Oke, baik. Nah, kemudian kita ambil wadah. Wadah yang saya gunakan adalah pot yang sudah diberi lubang seperti ini. Pot yang sudah diberi lubang, sehingga nanti ketika kita tanam umbinya itu tidak, ketika kita siram itu tidak tergenang air yang di dalam pot ini. Kemudian seperti biasa, media tanam yang saya gunakan ada di video lainnya, teman-teman bisa cek. Yang pertama saya gunakan itu adalah kompos dari pohon kelapa sawit yang sudah lapuk. Kemudian saya gunakan dengan sekam yang sudah lapuk. Jadi kedua media tanam ini saya campur. Kemudian saya tambahkan 5 atau 6 cm atau lebih kurang setengah dari telapak tangan. Nah, kemudian umbi yang sudah dipotong ini kita tanam dengan cara bukan berdiri tetapi tidur seperti ini, miring ya. Jadi bukan arah pucuk ke atas, tapi arah pucuk itu ke samping. Jadi kita tanam seperti ini. Nah, yang ini juga yang umbi kecil tadi yang sudah kita potong dan dipastikan tidak lagi tumbuh pucuknya, ini kita tanam juga miring, secara miring seperti ini. Jadi bukan tunas ke atas, tapi bukan pucuknya ke atas, tetapi pucuknya ke samping ya. Ini seperti ini. Kemudian jika sudah, kita tambahkan lagi media tanamnya itu kira-kira menutupi bagian umbi. Jadi hanya menutupi bagian umbi saja, tidak menutupi secara dalam, cukup hanya menutupi bagian umbi, dikarenakan nanti agar mata tunas itu tumbuh lebih cepat. Nah, ini sudah bisa kita tempatkan di tempat yang teduh. Nah, ini penempatan di tempat teduh lebih kurang sekitar 1 hingga 2 bulan. Jadi 1 hingga 2 bulan nanti akan kita review kembali bagaimana pertumbuhannya. Apakah dia nanti kembali ke warna dasar hijau ini, warna dasar hijau seperti ini, atau ini akan kembali menjadi variegata seperti ini. Nah, atau seperti ini. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama buat saya sendiri. Kritik dan saran sangat saya harapkan untuk perbaikan video di masa yang akan datang. Jangan lupa video ini di subscribe, di like, komen maupun di share. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti akan kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam tanaman hias.